Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Adik-adik, orang-orang muda, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam seluruh perjalanan umat Israel, kalau kita baca dengan teliti, pelaku utamanya adalah Allah. Inisiatifnya dari Allah. Maka kitab Ulangan akan mulai dengan kalimat-kalimat ayat-ayatnya adalah, dialah yang memimpin engkau, dialah yang di padang gurun memberi engkau makan, dan lain sebagainya. Tuhan yang menyelenggarakan. Tapi Tuhan yang menyelenggarakan itu adalah Tuhan yang menghendaki agar umatnya bisa merendahkan diri dan menjadi taat, berpegang pada perintahnya. Beberapa waktu yang lalu, dalam sebuah kelompok omong-omong itu kemudian berbicara tentang Ekaristi, khususnya peristiwa menyambut komuni atau menyambut tubuh Kristus. Dalam omong-omong itu, orang melihat ada yang kalau ikut Ekaristi mengalami kesedihan karena tidak boleh atau tidak bisa atau terhalang untuk menyambut komuni. Ada pula umat yang mengalami begitu terharunya setiap saat menerima tubuh Kristus dan mempunyai pengalaman yang merasa semakin dekat dengan Tuhan. Ada pula yang sebetulnya tahu bahwa terhalang, tidak boleh terima komuni, tetapi nekat. Ada pula yang tahu bahwa nekat, tetapi karena di gereja tertentu diketahui, lalu menjadi GKJ, Gereja Keliling Jakarta. Kok gereja ini terima komuni, meskipun tidak boleh. Nanti kalau ketahuan, ditegur ke gereja yang lain. Kalau di sana ditegur ke gereja yang lain lagi, gitu kan. Hanya ingin pokoknya aku kalau ikut Ekaristi harus komuni. Peduli amat aku pantas atau tidak. Ada yang bahkan ini terjadi dan kadang-kadang di sini juga terjadi. Bahkan orang yang belum dibaptis pun ikut menerima tubuh Kristus. Ada yang tahu, sadar, ada yang tidak tahu. Nah, pengalaman-pengalaman ini menunjukkan ada beberapa hal yang sungguh sangat penting untuk kita pahami bersama. Karena tidak hanya menyangkut sebuah ajaran, tetapi juga menyangkut cara hidup bersama, dan lebih-lebih juga menyangkut bagaimana pengalaman pribadi orang dengan Tuhan Yesus yang menghadirkan dirinya, yang menawarkan kehadirannya bagi kita. Sikap-sikap pribadi yang seperti contoh-contoh tadi memang adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pribadi-pribadi tertentu terhadap sakramen Maha Kudus.
Dan ternyata tidak semuanya adalah benar, tidak semuanya adalah pantas. Bagi gereja, sakramen Maha Kudus itu sungguh disembah, dijunjung tinggi karena sadar betul akan kekudusan Tuhan. Itu bukan sebuah seperti jimat gitu, bukan. Tapi adalah sebuah peristiwa ketika seorang pribadi manusia mempunyai cara pandang sebagaimana diwahyukan oleh Allah, sehingga melihat bahwa yang akan aku terima ini sungguh adalah Yesus yang memberikan diri. Tetapi bahkan pada kekudusan seperti itu pun orang bisa tergelincir dengan aku maunya terima, peduli amat aku pantas atau tidak. Asal orang tidak tahu, aku pokoknya terima. Ini juga sebuah ketergelinciran sikap kita kepada kekudusan Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kitab Ulangan yang kita baca dalam bacaan pertama tadi adalah sebuah kisah tentang pendidikan Allah pada hati nurani kita. Agar tidak hanya bisa merendahkan diri dan menjadi berpegang pada perintah, tetapi juga lalu menerima sabda, tidak hanya makan roti saja, tetapi dari setiap sabda yang diucapkan oleh Allah. Sebagaimana kita belajar dari umat Israel dalam perjalanan itu, kita dalam proses mendidik nurani kita sendiri untuk menjadi dewasa, rendah hati, dan tulus di hadapan Tuhan. Orang-orang Israel dalam perjalanan itu mengalami kegelisahan, protes, marah, sedih. Dan itu juga bisa terjadi dalam cara yang berbeda kepada kita ketika kita mau menghadap Tuhan. Mungkin ada yang protes, mungkin ada yang marah pada Tuhan atau marah pada sesamanya. Mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang penuh dengan kerinduan pada Tuhan. Tetapi semuanya perlu dituntun untuk bermuara pada kesadaran bahwa kita semua sejatinya tidak pantas karena dosa-dosa kita apapun bentuknya untuk menerima kekudusan Tuhan itu. Tetapi ketidakpantasan kita tidak berhenti begitu saja. Justru Allah sadar bahwa dalam ketidakpantasan kita, sekali lagi, semua inisiatif itu dari Tuhan. Allah yang memimpin, Allah yang menuntun, dan pada kita adalah Allah yang bersabda, Yesus yang menuntun, Yesus yang memberi. Maka bersamaan dengan ketidakpantasan kita itu, ada uluran kasih Allah lewat Yesus. Maka Ekaristi selalu menjadi undangan untuk pertobatan bagi kita. Undangan untuk menerima tubuh dan darah Kristus adalah undangan agar kita diingatkan kembali pada posisi diri kita sendiri untuk mengakui diri kita sendiri, tetapi juga sekaligus menerima tarian Yesus itu untuk masuk di dalam hidupnya. Dan cara yang paling tepat yang disampaikan oleh Yesus adalah agar kita masuk di dalam hidupnya justru dengan menerima Yesus sendiri. Maka menerima komuni, menerima tubuh Kristus
adalah sebuah jawaban pada uluran tangan Tuhan agar kita masuk di dalam hidup Tuhan. Itu semua mengarah atau bermuara apa yang dikatakan oleh Yesus dituntun untuk kehidupan kekal.